Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuh supaya engkau berubah pikiranmu. Berubahlah. Tapi kita selalu menasihatkan, berubahlah. Ibadah yang sejati itu bukan ketika kita duduk di sini bernyanyi, berdoa. Itu kan persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, ibadah yang sejati itu ketika kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan kita menjadi budak rokok. Anak-anak ini jadi generasi penerus cita-cita bangsa kalau dari kecil sudah merokok, kalau dari kecil sudah mengisap penyebab tubuhnya murka. Dosa, saya katakan, itu dosa. Kanker paru, kanker hidung, kanker mulut, kanker kemih, kanker anus, kanker payudara. Bukan burger ya. Kita lagi pengen lagi merokok, nanti kita dapat burger ini ya. Ada yang mau burger angkat tangan? Ya, merokok lah. Penyakit burger mengakibatkan terhambatnya aliran darah, mengganggu aliran darah, sirkulasi darah, dan kerusakan sperma. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah dipertemukan kembali ke dalam rumah-Nya. Kita dapat berkumpul, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setelah seminggu kita sibuk untuk beraktivitas, bekerja, dan kita datang kembali ke rumah-Nya untuk memuliakan nama-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita, langkah baiknya saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk men-silence setiap device yang kita punya agar peribadatan dapat berjalan dengan baik. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau tanggalkan masalah kita hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus kau kebenaran. Kau
lebih sungguh lagi katakan, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlu anugerah Tuhan. Perlu anugerah, nyatakan janjiku kepadamu. bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya.
Tuhan, Haleluya. kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Nanti di akhir pujian Ibu Gembala akan berdoa untuk kita. Haleluya. Dalam kesesakan
datang Tuhan tempat ini kembali Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Pilihanku itu 2 kali kan? bagian untuk boleh melayani Tuhan. Kau berkati Tuhan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang jadikan mereka Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Mereka boleh menjadi pelayan-Mu yang baik dan benar di hadapan-Mu. Setiap pelayan yang melayani Tuhan boleh melayani dengan sukacita. Nama-Mu dipermuliakan, Engkau disukakan Tuhan dengan pelayanan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan khususnya buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Tuhan, yang akan membagikan firman Tuhan. Engkau memberkati hidupnya Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan hidupnya Bapa. Dia boleh jadi saluran berkat-Mu Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat. Setiap firman Tuhan yang disampaikan bukan berasal dari diri. Dan Tuhan Kau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh datang Bapa, yang mempersiapkan meja hati kami Bapa untuk boleh menerima makanan rohani Bapa. Kau persiapkan telinga kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan Tuhan membuat kami semakin kuat secara rohani, membuat kami semakin bertumbuh Tuhan kerohanian kami. Kami gak lagi anak-anak Bapa, tapi kami mau jadi semakin dewasa dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapa berkarya Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, bekerja mengurapi setiap kami Bapa, sehingga dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kita telah berkumpul di rumah Tuhan pada hari Minggu, dan mungkin ada yang sudah ketemu pada hari Jumat, tetapi kita bertemu lagi di hari Minggu. Ada yang belum ketemu di hari Jumat tapi bertemu di hari Minggu. Untuk itu saya menghimbau Bapak Ibu dan juga sekalian untuk menyapa kanan kiri depan belakang, katakan Happy Sunday. Oke, karena ini adalah minggu performance untuk yang berulang tahun pada bulan Juli, kita akan mendengarkan dan juga melihat performance yang akan dibawakan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian Kau Tuhan yang mulia. Tuhan
kepada yang berulang tahun dipersilakan. Ya, silakan Mas. Oke, silakan duduk. Yang ingat. Iya, silakan turun. Oke, di bawah aja kali ya. Kalau di atas tuh, hah? Temennya nggak ada, lagi absen kebetulan. Iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin teman saya sedang lagi absen, ada urusan mungkin, jadi nggak bisa bergereja. Karena ini performance untuk yang berulang tahun, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kesaksian dulu dong masalah sulahan. Oh, kesaksian dulu nih. Iyalah. Aduh, 2 kali tuh sama yang kemarin ya. Oke, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesaksian kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu, puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah selalu menyertai saya dalam kehidupan saya. Banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup saya, baik itu hal yang baik, hal yang menurut saya tidak baik, tetapi pada dasarnya semua itu baik di mata Tuhan. Tetapi kita mau melihat bahwa semua itu ada di rencana Tuhan. Ya, saya tidak pernah terfikirkan bagaimana saya bisa berada di gereja ini, atau mungkin saya bisa berada di kuliah yang sekarang sedang saya jalankan, atau mungkin saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena saya sendiri dulu pernah menolak. Ketika ayah saya bilang, ayo kamu pelayanan, ayo kita ke gereja dan kita menjadi pelayan Tuhan. Menurut saya itu belum siap untuk saya lakukan. Karena jujur saja dalam kehidupan anak muda yang penuh dengan lingkungan sosial yang mungkin tidak selalu baik dan tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka menurut saya masih belum siap dan belum pantas gitu. Pada awalnya waktu pelayan di terminal itu, pertama saya bingung ya, tiba-tiba aja saya jadi singer, udah ditunjuk jadi pelayan gitu. Padahal saya udah bilang, Pak saya belum siap, Pak saya belum siap, hidup saya masih kayak gini-gini, apalagi dengan lingkungan pergaulan yang jauh dari Tuhan gitu. Tapi Pak Pendeta perhatian yang menyusun jadwal setiap harinya, dia bilang begini, justru karena itu, kalau kamu pelayanan, artinya itu adalah sebuah alat untuk kamu dekat dengan Tuhan. Justru di situ nanti kamu berubah. Oh iya ya, ketika kamu bergaul dengan orang lain di sana, di lingkungan sosial di luar, oh iya ternyata saya pelayan Tuhan. Artinya kita memberikan sebuah batas. Ada sebuah batas di situ. Nah, oke. Dan ya mungkin saya juga nggak bisa menolak karena bapak saya juga cukup aktif di gereja ya, sebagai aktivis gereja. Jadi ya mau nggak mau. Tapi bukan itu alasannya, tapi karena pernyataan dan juga rencana Tuhan dalam hidup saya. Ya berlalu tahun demi tahun di umur saya yang sekarang sudah mencapai 20 tahun. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan saya sempat berpikir dulu, pengenlah cepet-cepet dewasa gitu kan. Pengen cepet-cepet gede gitu. Kayaknya jadi orang dewasa dan orang yang sudah besar gitu kan, sudah dewasa, itu kayaknya enak, bisa melakukan apa saja. Ya. Dan ada slogan DNKU kayaknya ya, apa namanya itu? Apa? Sampai tetes terakhir. Bukan dong, itu tetes terakhir apaan itu? Itu apaan itu ya? Iya. Itu susu bendera itu. Iya. Itu yang kemarin itu. Ya jadi kalau nggak salah itu pokoknya apalah, pokoknya cepat tumbuh biar cepat dewasa gitu. Pokoknya aku lupa itu apa pokoknya. Tumbuh dewasa tuh enak tahu. Kalau nggak salah itu ada di slogan kalau misalnya teman-teman beli Bapak Ibu teman-teman. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian beli rencengan,
yang di atasnya itu biasanya ada kayak kertasnya gitu, itu ada tulisannya di situ, dewasa itu enak tahu katanya. Aku bilang ternyata cuman pembohongan itu, aku bilang penipuan publik. Ternyata waktu dewasa mungkin kita bisa melakukan semuanya, tetapi tanggung jawab juga ditambah gitu kan. Jadi tanggung jawab bukan hanya diri sendiri, sesuai dengan perkataan ayah saya bahwa bertanggung jawab dengan diri sendiri itu mudah, tetapi bertanggung jawab dengan orang lain, dengan keluarga itu lebih sulit. Ya itu mungkin akan terus saya pegang. Terima kasih juga untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik saya sampai sebesar ini, dan juga teman-teman dan juga terutama Pak Pendeta juga ya yang selalu menegur saya. Kadang saya nggak tahu nih kenapa Pak Pendeta ini suka banget tegur saya, padahal saya terkadang batu gitu. Saya udah dibilangin gitu kan, mau Pak Gembala, Pak Pendeta, kamu itu harus gini. Aku bilang iya, tapi besoknya saya melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, tapi tetap aja nggak bosen-bosen dibilangin. Kalau saya di posisi Pak Pendeta ya mungkin biarin aja lah itu anak, udah dibilangin ngeyel ya, tapi mengucap syukur, terima kasih, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk menegur dan juga menasehati. Ya mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon doa dan dukungannya dari jemaat sekalian. Saya akan membawakan kesaksian pujian untuk mengakhiri kesaksian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian. Kita akan lanjut. Kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Harapan. Kita akan angkat pujian Tiada Terukur Besar. Dan
sudah membesar dalam hidup kami Bapa. Tak pernah terukur Tuhan, tak pernah berkekurangan Bapa. Engkau sangat besar dalam hidup kami Bapa. Engkau sangat ajaib Tuhan Yesus. Sungguh baik. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Ini kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami ingin Tuhan beribadah, kami ingin Tuhan menyembah, memuji dan memuliakan. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di sini Bapa. Dan kami Tuhan bersujud. Ini kami Tuhan, kami mau mengembalikan berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Persembahan kami Bapa. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dan berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkati tangan kami Tuhan yang memberikan aku Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Dari awal sampai terakhir pada kami berkati Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan yang Kau berkati bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami yang sudah tertutup bisa terbuka. Bisalah kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melakukan korban persembahan kepada yang bertugas harap mempersiapkan. Kita akan angkat pujian persembahanku. Mari kita bawa kepada Tuhan dengan segenap hati. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan pendengaran hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa ku persembahkan tubuhku.
Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Semangat beribadah dan melayani Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kita boleh pulang nanti dari tempat ini dengan hati yang damai, hati yang sukacita, dan harapan saya, doa saya, tiada satupun yang terluputkan daripada berkat Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Roma supaya orang-orang di Roma ini berpikir ilahi dan tidak lagi berpikir secara duniawi. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka, persembahkanlah tubuhmu. Nah, saya berpikir kalau Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti orang-orang di Roma ada yang tidak mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Ada orang-orang di Roma yang hidupnya tidak kudus dan yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Makanya Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bicara dengan pola pikir, mindset. Ya, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Roma. Dia mengatakan apa? Supaya engkau berubah pikiranmu dari pikiran yang duniawi menjadi pikiran yang ilahi. Itu maksudnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Ya, ternyata nasihat untuk berubah ini bukan hanya sekarang, ternyata dari dulu Rasul Paulus pun sudah menasihatkan orang-orang di Roma, berubahlah. Makanya tadi yang ulang tahun mengatakan dia sering dinasehati dan dia menyadari sendiri dia batu, tapi kita selalu menasihatkan, berubahlah. Amin. Semuanya mau berubah, amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dengan sempurna. Intinya di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah sebenarnya ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan ketika kita duduk di sini bernyanyi, berdoa. Itu memang persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan ibadah yang sejati itu ketika kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari nats ini saya mengangkat tema firman Tuhan hari ini adalah tubuhku murka. Mungkin bingung ya, apa hubungannya nats firman Tuhan ini dengan tema ini, tubuhku murka. Tapi saya mau sampaikan begini, ketika kita punya tubuh ini, dan ketika tubuh ini kita tidak rawat, kita tidak jaga, maka tubuh ini akan murka. Dia marah. Ya. Bentuk kemarahan tubuh itu bisa dia jatuh dalam keadaan sakit. Ya. Itulah kemurkaan daripada tubuh kita. Ya. Terkait dengan firman Tuhan tadi katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya, kalau persembahan yang hidup, yang kudus, berarti kita harus menjaga tubuh kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan.
berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka tubuh kita murka. Terkait dengan hal yang rohani, maka jiwa kita akan murka. Kalau kita tidak bisa menjaga tubuh ini. Nah, mengapa tubuh kita murka? Mengapa tubuh kita murka? Salah satu kenapa tubuh kita murka adalah karena tidak bisa menjaga dan merawatnya. Itu tadi saya katakan. Ketika tubuh ini kita tidak bisa jaga, kita tidak bisa rawat, maka tubuh ini akan murka. Maka jangan kaget kalau tubuhmu tiba-tiba sakit, engkau sakit jantung, engkau sakit paru-paru, engkau sakit apapun, jangan kaget. Itu adalah kemurkaan tubuh kita karena kita tidak merawatnya, kita tidak menjaganya. Salah satu penyebab tubuh kita murka adalah apa ini? Rokok. Sigaret. Katanya merokok itu enak. Cantik-cantik merokok. Katanya merokok itu apa ya? Menghilangkan stres, santai, rileks. Sehingga orang lupa kalau rokok itu membuat tubuh kita akan murka. Dengan keteledoran ini, dengan saudara-saudara tidak sadar akan bahaya daripada rokok. Saudara menikmatinya dengan begitu enak, rileks katanya, aduh luar biasa. Duduk-duduk santai sambil ngopi, sambil ngerokok. Tapi kita tidak sadar, lama-kelamaan tubuh itu akan murka. Yang terjadi apa? Inilah bentuk salah satu kemurkaan tubuh kita. Sakit jantung. Ya, kalau udah sakit jantung, siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa tolong? Engkau punya duit pun, tetap aja jantungmu dibedah. Engkau kaya pun, kekayaanmu akan jadi mangsa daripada penyakit itu. Tapi itu yang tidak kita sadari. Memang prosesnya agak lama, bertahun-tahun. Tapi ketika waktu itu sudah tiba, maka tubuh kita akan murka. Ya. Perkenalkan, namaku adalah rokok. Coba baca, Ray. Mungkin Ray lebih bagus suaranya. Coba baca. Aku hanya benda kecil berbentuk silinder sepanjang 9 cm. Biarpun kecil, aku sangat hebat. Aku punya jutaan budak yang tak bisa hidup tanpa. Aku seringkali lebih dicintai daripada anak, istri, para budak. Aku akan terus hidup selama masih ada orang bodoh yang mau menghisap. Stop. Aku akan terus hidup selama masih ada orang bodoh yang mau menghisapku. Intinya di sini, orang-orang yang menghisap dia katanya itu adalah budakku, budak rokok. Siapapun yang mau menghisapku katanya itu budak-budakku. Lanjut. Dulu aku juga sempat jaya memperbudak masyarakat di negara maju seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Namun ketika masyarakat di sana semakin cerdas dan juga negaranya semakin maju, aku lantas ditinggalkan karena mereka akhirnya sadar betul bahwa aku dapat menjadikan generasi yang produktif menjadi generasi lemah dan penuh penyakit. Namun kaum kapitalis yang menciptakan itu tidak kehabisan akal. Mereka pun akhirnya memindahkan target pasar mereka ke negara miskin dan berkembang, termasuk negara berkembang seperti Indonesia yang masyarakatnya masih muda. Nah, dia ini masih bergentayangan di negara-negara berkembang. Kalau di negara-negara maju udah nggak dibutuhkan lagi, udah nggak laku. Justru di negara-negara berkembang dia ada, dia masih bodoh-bodohi. Makanya dikatakan di situ, termasuk negara berkembang seperti Indonesia yang masyarakatnya masih muda, aku bodohi. Saya mau sampaikan kepada saudara jangan termasuk di situ. Ya. Jangan kita menjadi budak rokok. Ya. Nanti tubuhmu akan murka, saudaraku sekalian. Nah, apa yang terkandung dalam sebatang rokok? Ini yang terkandung dalam sebatang rokok banyak ya. Aseton, apitalmin, metanol dan sebagainya.
Ini bahasa Indonesia itu penghapus, aseton itu penghapus cat. Itulah apa yang terkandung dalam sebatang rokok ini, zat-zat yang terkandung dalam sebatang rokok. Penghapus cat, zat karsinogenik, bahan bakar roket, pelarut industri, zat karsinogenik, kapur barus, dipakai untuk acu mobil, gas dari knalpot, zat karsinogenik, racun untuk hukuman mati, zat karsinogenik lagi, pembersih lantai, pelarut industri, racun semut putih, antiseptik, pembunuh kuman, itu semua yang ada dalam rokok. Justru itulah yang kita hisap setiap hari bagi penghisap rokok. Makanya lama-lama dia itu menyebabkan kanker, ya, menyebabkan penyakit jantung. Kenapa? Ini racun-racun semua yang ada dalam rokok. Dan ada 4.000 bahan kimia beracun di dalam rokok itu. Dan 43 penyebab kanker. Jadi saudaraku sekalian, ketika engkau jadi pecandu rokok, kemungkinan besar engkau akan mengidap kanker. Dan minimal engkau akan teracuni dengan bahan kimia. Ya, ini salah satu di sini saudaraku sekalian. Apa? Racun untuk hukuman mati, pembersih lantainya, pembersih lantai itu ada bahan kimianya dalam rokok. Nah, kita tidak sadar, kita menghisap itu ketika kita menghisap rokok. Ya. Lalu saudaraku sekalian, siapa saja konsumennya? Konsumennya sekarang anak kecil pun ada penghisap rokok. Begitu asingnya sampai matanya dimerem-meremin, ya, untuk menghisap rokok. Anak kecil pun ada yang sudah menghisap rokok. Anak remaja, ya, anak SD, anak SMP, udah ada yang menghisap rokok. Coba lihat keluar sana. Masih pakai baju SMP, baju SD, udah ngisap rokok, sedih banget. Bagaimana generasi Indonesia seperti ini? Orang dewasa pasti, ya, anak-anak perempuan, anak-anak cewek banyak yang ngerokok. Nenek-nenek pun, kakek-kakek pun banyak perokok. Dan jangankan itu, monyet pun ada yang merokok. Begitu luar biasa roh daripada rokok itu, ya. Ya. Bukan hanya manusia, sampai ke monyet pun merokok. Ya, saudaraku sekalian, ingat, ya, Asisten Deputi Pelindungan Anak dan Kekerasan dan Eksploitasi Deputi Pelindungan Anak mengatakan begini, anak-anak itu adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Investasi masa depan bangsa, negara dan keluarga, memiliki peran strategis dalam pembangunan, dan itulah titipan Tuhan. Bagaimana anak-anak ini jadi generasi penerus cita-cita bangsa kalau dari kecil sudah merokok? Kalau dari kecil sudah menghisap penyebab tubuhnya murka. Bagaimana dia memiliki peran strategis dalam pembangunan? Kalau anak-anak ini dari kecil sudah merokok. Kalau anak-anak remaja, anak-anak muda, orang dewasa, dan bahkan anak-anak cewek yang udah masih cantik-cantik, yang masih produktif, ternyata perokok. Ya, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Amin. Amin. Saya percaya di sini tidak ada yang merokok. Amin. Amin. Tepuk tangan buat saya. Buat semuanya di tepuk tangan. Ya, saudaraku sekalian, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan, saya titipkan anak-anak saya kepada Anda. Dia mengatakan ini kepada kementerian tadi. Saya menitipkan anak-anak saya kepada Anda, tolong dijaga dan diasuh dengan baik. Jangan dibentak, dicubit, dipukul, dimarahi, jangan merokok dan narkoba. Jangan diperlakukan secara tidak baik. Sebagai kepala negara, semua rakyat Indonesia adalah anak-anaknya. Dan dia menitipkan ini kepada yang berwenang, kepada kementerian-kementerian yang berwenang dalam hal ini, mengatakan, saya titipkan anak-anak saya, jaga mereka. Jangan biarkan mereka salah satu merokok. Karena apa? Karena mereka adalah aset bangsa. Bagaimana kita jadi aset bangsa? Bagaimana kita jadi generasi penerus bangsa ini kalau dari kecil kita sudah tidak menjaga tubuh kita?
kita sudah tidak merawat tubuh kita. Nah, perokok aktif. Ya. Perokok aktif itu adalah orang yang secara teratur menghisap rokok, baik itu rokok tembakau maupun rokok elektronik. Jadi perokok aktif ini, sering saya dengar itu perokok aktif, lebih baik saya nggak makan daripada nggak merokok. Saya mau tahan nggak makan 2 hari 3 hari, tapi merokok dalam sekejap aja saya nggak tahan. Kasih aja dia rokok, bisa nggak makan. Dia perokok aktif secara teratur menghisap rokok tembakau maupun rokok elektronik, dan dengan demikian terpapar langsung oleh berbagai zat kimia berbahaya terkandung dalam asap rokok tersebut. Ya, memang tidak langsung kita isap langsung kena, enggak, bertahun-tahun. Tapi nanti kalau udah sampai di titik itu sakit dan udah susah menyembuhkan. Kalau sudah terkena nanti penyakit jantung, kanker, TBC, apa semuanya terkapar. Kalaupun engkau punya duitmu hanya habis buat ngobatin penyakit itu. Kalau nggak punya duit, apalagi tinggal nunggu waktunya. Ya. Dampak perokok aktif. Ini paru-paru yang bukan perokok. Coba lihat, paru-paru yang bukan perokok ini masih bersih, masih segar, ya, masih segar. Tapi paru-paru perokok sudah kelihatan seperti gosong, ya. Jadi pembuluh darahnya itu sudah mulai pecah-pecah, udah pada pecah, tersumbat dan sebagainya. Lalu jantungnya udah mulai lemah, itu perokok aktif. Dan seperti ini sampai terkapar masuk rumah sakit. Lalu saudaraku sekalian, rokok menyebabkan kanker seperti ini. Bisa kanker bibir, kanker gusi, kanker mulut, dan giginya pun, lihat aja, giginya udah nggak putih lagi. Oke lah kalau masalah gigi bisa dibersihkan, tapi masalah kanker mulut ini, ya coba lihat bibirnya. Ya, bibirnya itu kan, orang ini semua butuh bibir itu seksi ya. Bagaimana lagi seksi kalau begini? Pas ketawa, ya keluar luka. Nah. Tapi bibirnya itu masih seksi. Haleluya. Nah, selain kanker mulut dan selain giginya rusak, bibirnya rusak, bayi lahir pramatang. Atau pramatang itu prematur ya. Jadi lahir sebelum waktunya. Nah, orang perokok itu misalnya ibunya perokok, anaknya itu bisa lahir sebelum waktunya, prematur namanya, atau prematang. Seperti ini. Jadi banyak efeknya saudara sekalian. Lalu, kalau sudah parah, maka dilakukanlah operasi toraskopi, ya, torakstomi, pembedahan toraks, pembedahan dada. Kenapa? Mungkin ada penyumbatan cairan dan sebagainya di dalam seperti ini. Jadi disedot cairannya, ditusuk sana sini, yang udah nggak bener lagi badannya itu. Yang harusnya badan ini sudah diciptakan Tuhan bagus-bagus, tapi karena ada penyakit di dalam yang tidak bisa diobatin, ya udah ditusuk sana sini, diaspirasi, disedot cairannya dari sana sini. Itu pun kalau sembuh. Tapi kadang-kadang udah disedot, udah ditusuk sana sini, nggak sembuh juga, akhirnya mati juga. Ini semuanya karena apa? Akibat rokok. Saudaraku sekalian, foto-foto ini bukan foto-foto buatan. Ini foto-foto ini saya minta dari Kementerian Kesehatan. Karena kebetulan juga saya dulu dari kesehatan, jadi saya minta foto-foto ini. Dan saya juga kebetulan megang bagian ini. Ini foto-foto yang benar, nyata, fakta di lapangan. Kita ambil dari rumah sakit, kita foto, kita jadikan bahan paparan, presentasi bagi masyarakat umum. Nah, jadi kalau sudah parah, terjadi penyumbatan paru-paru, sana sini jantung, ya udah, terjadi penyumbatan cairan, ya udah operasi bedah dada, toraskopi namanya atau torastomi. Semuanya kena rokok. Saya ulangi sekali lagi, iya kalau sembuh. Kadang-kadang sudah ditusuk sana sini, ya, udah dibedah sana sini, udah dibelek sana sini, hingga sembuh-sembuh juga, akhirnya mati-mati juga. Uang sudah habis, badan sudah habis,
mati juga. Pikirkan itu. Ya. Kalau perokok pasif, tadi perokok aktif, berarti yang menghisap rokok secara teratur setiap hari. Kalau perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, tapi menghirup asap rokok dari orang lain yang merokok. Jadi kalau kita dekat orang lain, merokok sebelah kita menghisap asap rokok dari dia. Ya. Jadi mereka terpapar zat berbahaya dalam asap rokok, meskipun tidak menghisapnya secara langsung. Jadi kalau saya merokok ini, ada Pak Guru di sebelah saya, Pak Guru akan terpapar zat kimia dari rokok itu, dan terpapar juga racun dari mulut saya. 2 kali kena. Lebih parah. Makanya sangat berbahaya kalau punya bayi, punya anak kecil, kita merokok. Anak-anak itu akan terpapar semuanya. Lalu bahaya perokok pasif apa? 1. Bahaya perokok pasif yang menghisap asap atau rokok dari orang yang merokok di sebelah kita, dekat kita. Apa efeknya? Apa akibatnya? 1. Pernafasan terganggu. Jadi pernafasan akan terganggu karena ikut menghisap asap rokok yang beracun. Dari mulai batuk sampai gangguan paru-paru. Lalu perokok pasif ini juga dapat meningkatkan keparahan asma pada anak-anak. Nah, pada penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 200.000 hingga 1 juta kasus asma pada anak-anak memburuk karena menjadi perokok pasif. Jadi kalau saudara-saudara misalnya merokok di tempat umum, di situ ada orang-orang, ada anak-anak kecil, anak-anak muda, ada ibu-ibu di situ, mereka juga ikut terpapar. Dan saudara bukan hanya membunuh diri sendiri, saudara juga ikut membunuh orang lain. Yang kedua, penyakit jantung dan stroke. Ya, seperti ini, ganteng ini ya. Tadi Bapak ini ganteng. Tapi karena jantung dan stroke akhirnya begini. Paparan asap rokok yang terhirup dalam jangka panjang. Menghisap terus asap rokok dari orang lain dalam jangka panjang menyebabkan penumpukan plak dan efek buruk pada kolesterol darah, sehingga darah akan lebih lengket dan menggumpal. Darah yang telah menggumpal dan bercampur dengan lemak yang menempel di pembuluh darah dapat mengakibatkan serangan jantung, stroke, hingga kematian mendadak. Jadi perokok pun, perokok pasif dan perokok aktif pun, dia bisa mati mendadak karena serangan jantung. Nanti kalau kurang-kurang Ibu Gembala menjelaskan lagi ya, karena Ibu Gembala kan lebih paham soalnya. Yang ketiga, meningitis pada anak. Meningitis itu apa? Radang selaput otak. Ya Ibu Gembala ya, radang selaput otak. Meningitis pada anak. Jadi meningitis adalah radang selaput otak disebabkan oleh bakteri meningococcus. Para peneliti menemukan fakta bahwa anak-anak yang terpapar asap rokok memiliki resiko 2 kali untuk terserang penyakit akibat bakteri ini. Jadi ayolah kita pakai hati nurani kita. Engkau merokok, misalnya kita merokok di mana, kita bukan hanya mengorbankan diri kita, tapi kita juga mengorbankan orang lain. Terlebih-lebih anak-anak. Anak-anak bisa kena meningitis loh. Bisa kena radang selaput otak. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Enggak mungkin anak kecil itu merokok, anak yang bayi itu merokok, enggak mungkin. Kalaupun tadi ada anak kecil yang merokok, itu kan bisa dihitung berapa persen. Tapi rata-rata anak-anak itu adalah korban daripada perokok pasif. Karena mereka menghirup asap rokok daripada orang lain yang merokok. Nah, perhatikan. Yang keempat, gangguan pendengaran. Ya, bisa budek. Ya, karena perokok. Sistem pendengaran ikut terganggu karena infeksi telinga bagian tengah yang dipicu oleh asap rokok. Menurut kepala investigator Dr. Deborah, dia mengatakan apa? Bahwa infeksi telinga merupakan masalah yang bisa berakibat seumur hidup bagi anak-anak. Ngeri ini sebenarnya. Gara-gara kita merokok di situ, lalu anak-anak kecil
menghisap atau menghirup asap rokok itu bisa terganggu pendengarannya. Dan dikatakan apa? Bisa berakibat seumur hidup bagi anak-anak. Tega nggak? Gara-gara ulah kita, anak-anak kecil bisa berakibat fatal seumur hidup, gangguan pendengarannya. Yang mau dibawa kemana negara kita? Kalau anak-anak kecil semua sakit, terganggu pendengarannya, bagaimana untuk meneruskan bangsa ini? Ayo, kita berpikir sehat. Jangan egois, saudaraku. Yang kelima, sistem imun tubuh menurun. Jadi sistem imun tubuh ini menurun karena kadar vitamin dan antioksidan dalam darah berkurang. Ya. Menghirup paparan asap rokok dapat mengurangi konsentrasi askorbat dan sebagainya. Intinya, sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan menurun ketika jadi perokok aktif maupun perokok pasif. Ini perokok pasif ini. Jadi banyak sekali akibatnya. Pendengaran lah, meningitis lah, gangguan apalagi tadi, gangguan sistem imun tubuh kita menurun. Hanya gara-gara mengisap asap rokok. Sebenarnya kalau kita sadar loh, mengisap asap rokok ini duit sudah habis, tubuh jadi sakit, mengorbankan orang lain, apa itu nggak dosa? Makanya kalau dikatakan dalam Alkitab kan nggak ada dilarang merokok. Memang nggak ada tulisannya dilarang merokok, nggak ada. Tapi pertanyaannya, kalau engkau merokok, merusak pendengaran orang lain, merusak imun orang lain, merusak otak orang lain, lalu mereka sakit, lalu mereka mati, apa itu bukan dosa? Dosa, saya mau katakan, itu dosa. Apakah kita ada untuk membunuh orang lain karena perbuatan kita? Ya, sadar. Yang keenam, janin pada ibu hamil. Ya, ketika ibu hamil itu merokok, apa yang terjadi kepada janinnya? Mengganggu perkembangan janin pada ibu hamil. Apa yang terjadi? Bagi ibu hamil, menghirup asap rokok akan mengganggu kesehatannya sendiri dan pertumbuhan janin dalam rahim. Ya. Selain ibu itu yang terganggu kesehatannya, maka janin juga akan terganggu pendengarannya. Bisa-bisa juga nanti lahir tidak normal. Bisa terjadi keguguran, kelahiran prematur dengan berat badan lahir yang rendah, kematian mendadak ataupun resiko komplikasi yang terjadi secara kehamilan dan kelahiran. Ya. Yang ketujuh, perokok pasif bisa mungkin akan menjadi perokok aktif. Nah, kalau tadinya hanya perokok pasif, ya karena dia hirup-hirup, ternyata bau rokok itu enak juga ya. Ternyata enak juga nih, sedap juga, coba. Ya, dicoba. Lihat orang ini ngerokok kayak santai banget ya, rileks banget ya. Nah, mulai terpengaruh secara psikologisnya terpengaruh. Lama-lama akan jadi perokok aktif. Tadinya hanya pasif, hanya melihat orang lain, hanya menikmati bau wanginya asap rokok dari orang lain. Lama-lama jadi perokok aktif. Ya. Jadi seorang perokok aktif pasif lebih mungkin akan menjadi seorang perokok aktif dikarenakan kandungan nikotin yang dapat mengakibatkan efek kecanduan pada pengisap. Ketika efek nikotin mulai bekerja, maka level mood dan konsentrasi pun akan berubah. Para perokok merasakan bahwa efek tersebut terasa nikmat, ya, nikmat dan menyenangkan. Makanya kalau ada yang merokok, nggak usah dekat-dekat, nanti engkau akan terpengaruh. Kalaupun engkau tidak terpengaruh, engkau ikut sakit, engkau ikut terganggu kesehatannya. Tadi dikatakan pendengarannya, bisa terjadi radang selaput otak. Kalau ada yang merokok, mending menjauh. Mending menjauh. Hindari penyakit. Ya saudara-saudara sekalian, bahayanya perokok aktif dan perokok pasif banyak sekali ya. Ini bahayanya perokok itu rambut rontok, katarak, kulit keriput, kanker kulit, hilangnya pendengaran, osteoporosis, pengeroposan tulang, apalagi karies,
Emfisema, apa itu emfisema? Pelebaran dan rusaknya kantong udara pada paru-paru. Ya. Terjadi juga kerusakan kantong udara pada paru-paru. Penyakit jantung, kanker, wah, kankernya macam-macam lagi nih. Kanker paru, kanker hidung, kanker mulut, kandung kemih, kanker anus, kanker payudara, sampai kanker anus loh, kanker payudara. Ya. Lalu diskolori jari-jari, ya ini jari-jarinya nih, rusak. Tukak lambung, nah, terjadi tukak lambung, makanya kalau tiba-tiba nanti berak darah, ya itu dari lambung, bisa jadi. Kanker uterus, ya, kanker rahim bagi ibu-ibu. Kemudian psoriasis menyebabkan bercak-bercak merah, berair dan gatal-gatal pada tubuh. Lalu penyakit burger, apa? Oh, burger, bukan burger ya. Kita lagi pengen lagi merokok, nanti kita dapat burger ini. Ya. Ada yang mau burger angkat tangan? Ya, merokok lah. Ya. Penyakit burger mengakibatkan terhambatnya aliran darah, mengganggu aliran darah, sirkulasi darah, dan kerusakan sperma. Kemungkinan juga perokok ini akan mandul, akan rusak sperma untuk laki-laki. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, jangan rusak spermamu. Nanti kau gak punya anak. Ya. Kalau kita nggak punya anak, mungkin karena itu takdir Tuhan, ya nggak apa-apa. Mau gimana lagi itu takdir Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya anak karena kita merusak tubuh kita sendiri, terjadi kerusakan sperma, ya salah sendiri. Haleluya. Haleluya. Semangat. Ini kayak dicolek-colek ini pinggangnya nih, khotbah begini hari ini. Ya, kayak dikulitin ya. Haleluya. Kurang semangat. Puji Tuhan. Nah, bagaimana cara berhenti merokok? Gampang kok cara berhenti merokok. Menghentikannya secara spontan. Ada teman saya di kantor, udah merokok dari anak muda sampai usianya udah hampir 50 tahun. Dia merokok dari usia 15 tahun. Saya bilang, bagaimana cara berhenti merokoknya, Mas? Ya, gampang Pak, tinggal niat berhenti selesai. Ternyata udah 5 tahun dia berhenti merokok. Ya, ternyata kalau niat bisa kok. Jadi bohong kalau dibilang susah berhenti Pak. Udah lebih baik saya nggak makan daripada nggak merokok. Ternyata kalau niat bisa menghentikannya secara spontan. Ya, lalu mencari alternatif lain selain merokok. Ya, apalah alternatif lain? Kita sering sarankan makan permen dan sebagainya. Tapi ada yang bilang nggak mempan Pak. Ya udahlah berhenti secara ini aja, secara spontan aja. Lalu berhenti secara bertahap. Nah misalnya hari ini 10 bungkus, biasanya sehari, ya kurangilah 9 bungkus, ya kan? Kalau besok 8 bungkus, sampai 1 bungkus. Udah 1 bungkus, kurangi jadi setengah bungkus. Kurangi 2 batang, 1 batang, dan sampai nggak merokok lagi. Secara bertahap. Tepuk tangan untuk bertahap. Tepuk tangan untuk bertahap. Nah. Dan terakhir, tidak berada di lingkungan perokok. Tadi saya katakan, kalau ada yang merokok, jauhilah. Kenapa? Supaya engkau tidak sakit. Dan supaya engkau tidak terpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pemaparan materi di atas, masihkah kamu mau merokok lagi? Ada yang bilang masih, siapa itu yang bilang masih? Masihkah kamu mau merokok lagi? Ya, saudara-saudara menjauh sendiri. Tapi saya sudah jelasin bahaya-bahayanya. Ya, saya mau sampaikan, matikanlah rokok sebelum rokok mematikan Anda. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan.
Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak